kunci seorang itu sukses itu adalah disiplin. 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 Disiplin itu dalam segala bidang. Disiplin Yang sering kita sebut disiplin Pancasila. Jangan hanya semata-mata kita towing, tetapi kita harus hitung. Praktekkan, lakukan. Praktekkan. Artinya apa? Bimbing. Saya sebagai pelayan, ya, saya sebagai pelayan melayani siswa, melayani Bapak Ibu guru, dan juga melayani masyarakat. Ya, jadi harus dimulai dari saya. Ya, jangan hanya tahu kamu kerja ini, kamu kerja ini. Ya, dan Tapi itu tidak ada pada diri saya. contoh. Tetapi saya sendiri yang terjun, ya, towing, ya. Apa yang saya lakukan? Ya. Penataan lingkungan. Bagaimana saya menata lingkungan sebuah lembaga pendidikan menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk semua siswa, untuk Bapak Ibu guru, dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Mau ngerekep potong. Yo, tapi selamat siang, Ndem Masyakai. Ini akan pan kai ngone tana mangrai. Kone tana lino atau momangnya lunarina. Adalah so aku untuk torpot cendekia gua Asyakai dite, Asyakai aku Pak Markus Sopan. Pak Markus adalah salah satu kepala sekolah SMA Negeri 3 Satarmese Pongkor. Itu pas ya. SMA Negeri 3 Pongkor Satarmese. Kepala sekolah yang banyak berkarya, banyak program inovasi yang dia munculkan. Kali ini saya akan coba bertanya beberapa hal terkait dengan giat-giat pembangunan, karya-karya nyata yang dia terapkan, dia laksanakan di lembaga pendidikan. Jadi dalam pandangan saya, dari hasil cerita yang saya dengar, bahwa lembaga pendidikan itu bukan hanya mengajarkan hal-hal formal, kurikulum-kurikulum, tapi ada juga kegiatan ekstra yang ditumbuh kembangkan, dihidupkan di sana sebagai dari bekal untuk generasi lebih khusus peserta didik ketika pasca menyelesaikan pendidikan di lembaga itu, dia bisa berdayakan dirinya dengan potensi, dengan pengetahuan yang dimiliki, dia bisa laksanakan aplikasikan di masyarakat untuk menunjang kehidupan dan juga untuk mempengaruhi seluruh masyarakat, pada tidak terhadap keluarga, orang tua, dan juga lingkungan tempat di mana berada. Jadi hari ini saya kembali akan coba bertanya terkait dengan kiat. Selamat siang. Selamat siang, Pak Sel. Terima kasih banyak Pak Markus masih setia untuk bersama kami di tempat ini untuk memberikan penguatan. Pandai tebal bengkas meter Manggarai memberikan pengaruh positif terhadap seluruh generasi. Apa yang harus kita buat untuk membangun kehidupan diri sesama keluarga, masyarakat, bangsa, negara, mungkin untuk kehidupan agama kita. Begitu. Satu hal yang ingin kami tanyakan saat ini Pak Markus terkait bagaimana giat-giat pembangunan itu di lembaga pendidikan yang itu pimpin, mungkin bisa didahului dengan menceritakan itu siapa itu, kemudian posisi, dan juga menceritakan apa-apa saja yang itu sudah lakukan. Silakan. Ya, baik. Pemirsa di rumah, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang komitmen saya membangun sebuah lembaga pendidikan. Pertama-tama tentu kita harus lihat masalah dari sebuah lembaga pendidikan kira-kira apa. Maka dari masalah itu kita harus temukan solusinya kira-kira seperti apa. Identifikasi dulu ya. Identifikasi masalah itu penting. Ya, kita harus tahu dulu identifikasi masalahnya. Kenal dulu soal. Sehingga dari situ baru kita bisa mencari jalan keluarnya seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah itu motivasi saya itu adalah ingin membangun, ya. Karena bagi saya jabatan yang saya emban itu adalah sebuah panggilan hidup saya, panggilan jiwa saya. Oleh karena sebuah panggilan, ya, maka tentu motivasi saya itu adalah membangun. Ya, tentu membangun di sini yang pertama itu membangun dengan hati. Ya, bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu betul-betul dia berdiri kokoh. Yang pertama yang saya lakukan tempo hari itu adalah persoalan lingkungan. Kompleks sekolahnya. Ya, saya melihatnya itu bahwa penataan lingkungan itu menjadi prioritas bagi saya. Ya. Karena bagaimanapun, ya, lingkungan itu menjadi tempat untuk siswa, Bapak Ibu guru,
ya, berinteraksi. Oleh karena itu penataan lingkungan itu menjadi prioritas. Siapkan lingkungan Ya, lingkungan tempat mereka belajar gitu. tempat mereka belajar. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Ya. Penataan lingkungan. Bagaimana saya menata lingkungan sebuah lembaga pendidikan menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk semua siswa, untuk Bapak Ibu guru, dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi penataan lingkungan itu menjadi nomor satu bagi saya. Langkah pertama. Langkah pertama itu, ya, sehingga ketika saya bertugas di bawah di SMA Negeri 3 Satramise Pongkor itu, ya, pertama-tama yang saya lakukan itu adalah menggusur lapangan tengah. Ya, 2 minggu pertama itu saya menggusur lapangan tengah. Ya, kemudian ya, setelah itu saya bangun semacam setapak, ya, untuk anak-anak bisa nyaman untuk mereka lewat. Ya, Setapak. ya, setapak. Kemudian selain itu juga, ya, saya mempercantik diri kompleks lembaga itu dengan menanam berbagai tanaman hias. Tanaman hias. Tanaman Di hias. lingkungan sekolah tadi. Salah satunya adalah pucuk merah. Pucuk merah. Ya, jadi tanaman yang ada di SMA Negeri 3 Satramise sekarang itu kurang lebih ada 7 spesies. 7 spesies. 7 spesies. Setiap tanaman dipasang dia punya nama-nama. Setiap tanaman juga itu harus diberi nama. Oh, Ya, nama ilmiah dan nama bahasa Indonesia sebagai literasi visual. Literasi. Itu kan Literasi bagian dari visual. penerapan apa? Ya. Dari literasi dan Untuk menjawab literasi tadi itu. Jadi literasi itu tidak hanya berasal tidak hanya untuk membaca saja, Membaca di tetapi ruang kelas. dengan melihat itu juga. Itu adalah bagian literasi. Itu menurut saya. pengetahuan. Ya, memperkenalkan Tanaman juga itu harus diberi nama. nama. Oh, Ya, nama ilmiah dan nama bahasa Indonesia sebagai literasi visual. Literasi. Itu kan Literasi bagian dari visual. penerapan apa? Ya. Dari literasi dan Untuk menjawab literasi tadi itu. Jadi literasi itu tidak hanya berasal tidak hanya untuk membaca saja, Membaca di tetapi ruang kelas. dengan melihat itu juga. Itu adalah bagian literasi. Itu menurut saya. pengetahuan. Ya, memperkenalkan. Pengetahuan. Ya, memperkenalkan. Ya, jadi setiap tanaman itu diberi nama bahasa Indonesia dan nama ilmiah Supaya dikenal. supaya dikenal. Ya, pemberian nama itu penting. Ya. Kemudian dari situ, ya, dalam konteks towing, Hitung. titong, towing, titong, Toming. tatong dan toming. Ya, ada istilah itu. Ya, toing, Ya, titong, tatong, toming. toming, ya. Dalam rangka itu? Ya. Dalam konteks itu? Jadi dalam konteks itu, ya, omong tentang towing itu jangan hanya semata-mata kita towing, tetapi kita harus titong. Praktekkan, lakukan. Praktekkan. Artinya apa? Bimbing. Saya sebagai pelayan, ya, saya sebagai pelayan melayani siswa, melayani Bapak Ibu guru, dan juga melayani masyarakat. Ya, jadi harus dimulai dari saya. Ya, jangan hanya tahu kamu kerja ini, kamu kerja ini. Ya, dan Tapi itu tidak ada tidak pada memberikan diri saya. contoh. Tetapi saya sendiri yang terjun. Ya, towing. Ya, towing Bapak, jangan hanya semata-mata kita towing, tetapi kita harus titong. Praktekkan, lakukan. Praktekkan. Artinya apa? Bimbing. Saya sebagai pelayan, ya, saya sebagai pelayan melayani siswa, melayani Bapak Ibu guru, dan juga melayani masyarakat. Ya, jadi harus dimulai dari saya. Ya, jangan hanya tahu kamu kerja ini, kamu kerja ini. Ya, dan Tapi itu tidak ada tidak pada diri memberikan saya. contoh. Tetapi saya sendiri yang terjun. Ya, towing. Ya, towing Bapak begini cara kerjanya. Jangan hanya kita perintah saja. Karena bagi saya itu, ya, perintah itu ada dua. Ada perintah hanya perintah dengan Lisan, mulut saja, lisan. ya, lisan saja. Tetapi ada perintah yang dengan cara membuat. Memberi contoh. Kita sendiri yang memberikan contoh. Sehingga anak-anak juga pasti mereka ada semangat Untuk ya, melakukan. untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Itu bagi saya. Ya, sehingga 1 tahun 8 bulan saya bekerja di SMA Negeri 3 Fokus di lingkungan, tata lingkungan. Pongkor itu sebenarnya bukan hanya di penataan lingkungan, ya, tetapi menata di segala lini, ya, termasuk bagaimana pembenahan administrasi,
bagaimana supaya siswa itu mereka apa namanya itu Rasa betah, memiliki nyaman, kemampuan yang cukup, ya. Jadi ada banyak sekali program-program atau gebrakan-gebrakan kita, ya, untuk apa namanya itu mendukung, ya, tujuan dari sebuah pendidikan itu, ya, menjadikan siswa apa namanya cerdas secara intelektual dan juga cerdas emosional dan lingkungan, cerdas lingkungan, ya. tetap ya. Itu. Begitu. Menarik ya Pak Markus, dari giat yang sudah kita laksanakan di lembaga pendidikan di SMA Negeri 3 Satar Mise Pongkor itu. Ada juga hal yang apa namanya yang ingin kami tahu terkait dengan apa namanya kaitan antara yang itu sudah lakukan dengan semboyan di dunia pendidikan yang terkenal itu. Ya. Apa namanya Tuturi Hanayanika. So, mungkin bisa diceritakan hubung karena tadi itu sempat sentil terkait dengan bukan hanya berbicara tetapi sekaligus memberikan contoh betul teladan untuk diikuti. Mungkin adakah kaitan dengan semboyan-semboyan yang terkenal di dunia pendidikan? Itu yang saya lakukan tadi. Jadi karena begini, kunci seorang itu sukses itu adalah disiplin. Disiplin itu dalam segala bidang. Disiplin yang sering kita sebut itu disiplin Pancasila. Kunci seorang itu sukses itu adalah disiplin. Disiplin itu dalam segala bidang. Yang sering kita sebut itu disiplin Pancasila. Ya, ada lagunya itu. Disiplin Pancasila. Namanya disiplin Pancasila. Artinya disiplin itu di semua bidang kehidupan kita. Bukan hanya disiplin di lembaga pendidikan, tetapi di rumah juga siswa juga harus disiplin. Bahkan di jalan pun mereka disiplin. Ya. Nah, jadi kunci seorang sukses adalah disiplin. Maka di SMA Negeri 3 Satar Mise itu disiplin itu menjadi nomor 1 bagi saya. Dan itu dimulai dari saya. Ya. Apa bentuk disiplin itu? Bentuk bentuk disiplinnya itu yang pertama itu kehadiran tepat waktu. Ya. Kehadiran tepat waktu 6.30 itu harus sudah ada di lembaga pendidikan. Dan itu dimulai dari saya. 6.30 saya sudah ada di lembaga pendidikan. Ya. Sehingga yang tadi saya katakan itu jangan hanya kita kasih tahu, tetapi kita sendiri yang lakukan. Ya. Apa itu ya kalimat yang semboyan terkenal pendidikan itu? Tuturi Handayani. Ingmadia tuh. Ingmadia apa? Tuturi dari belakang memberikan apa ya? Motivasi. Ingat sosum memberikan teladan dan bekerja. Oh gitu. Karena bagi saya itu disiplin itu harus dimulai dari saya, Bapak Ibu guru dan juga siswa. Ya. Jadi sangatlah keliru sebenarnya kalau kita hanya memberikan apa namanya itu penekanan kepada siswa. Ya. Jadi kalau saya terbalik. Ya. Mulai dari saya dulu, kemudian Bapak Ibu guru, maka siswanya tinggal mereka ikut saja. Karena bagi saya itu disiplin itu harus dimulai dari saya, Bapak Ibu guru dan juga siswa. Ya. Jadi sangatlah keliru sebenarnya kalau kita hanya memberikan apa namanya itu penekanan kepada siswa. Ya. Jadi kalau saya terbalik. Ya. Mulai dari saya dulu, kemudian Bapak Ibu guru, maka siswanya tinggal mereka ikut saja. Nah, itu sudah memberikan contoh. Ya. Harus memberikan contoh dan itu dimulai dari saya. Sejauh ini sudah berapa tahun di bawah Pak? Saya sudah 2 tahun lebih. 2 tahun. Tapi begitu banyak hal yang sudah dibuat. Ya, banyak hal yang saya lakukan dan semua siswa tentu mereka merasa senang, mereka merasa nyaman dengan lingkungan sekolah yang ada sekarang itu. Dan saya pernah tanya mereka, ya. Survei kepuasan. Ya, semacam survei, ya. Saya tanya saja, kenapa Anda jarang sekali untuk bolos? Ya. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka itu, Pak, sebenarnya kami tidak mau pulang rumah hanya karena lapar. Kenapa? Kami merasa nyaman di lembaga ini. Itu tadi. Jadi penataan lingkungan itu penting sekali. Ya, sebuah lembaga pendidikan. Bagaimana supaya mereka rasa betah, mereka merasa nyaman. Karena yang mereka pergi di sekolah itu, ya, mereka pergi di sebuah taman bermain, katakan seperti itu. Taman bermain. Ya, itu. Dan itu sudah menyediakannya. Dan itu saya sudah siapkan semua fasilitasnya itu. Ya, bagaimana siswa dan Bapak Ibu guru itu merasa nyaman, merasa betah di lembaga pendidikan. Karena bagi saya lembaga pendidikan itu merupakan keluarga, rumah yang kedua bagi siswa dan juga bagi kami guru. Ya.
Luar biasa, ya. Menarik tadi apa namanya kata kunci ya, disiplin tadi itu kan. Ya. Saya yakin dari yang itu cerita dari kenyamanan yang dialami, dirasakan oleh peserta didik itu tentu karena dari sikap dari para ibu guru, bapak ibu guru di lembaga pendidikan. Karena mungkin faktor lingkungan mungkin hanya salah satu bagian, tapi tidak mungkin dari cara bapak ibu guru, para pendidik dan tokoh pendidikan di lembaga itu juga kan turut atau bagaimana mungkin terkait bapak ibu guru di lembaga itu. Bapak ibu guru ya itu mereka merasa nyaman karena saya selalu pendekatan humanis itu yang saya lakukan. Ya. Jadi saya perlakukan bapak ibu guru dan pegawai itu sebagai sahabat, ya, bukan melihat sebagai atasan dan bawahan, ya, tetapi itu merupakan sahabat dan mitra, ya, karena maju tidak hanya sebuah lembaga pendidikan itu bukan hanya di kepala sekolah, tetapi semua kerjasama, ya, seluruh komponen, kerjasama dan sama-sama bekerja. Semua komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan kerjasama dan sama-sama bekerja. Nah, ya, bapak ibu guru ya itu mereka merasa nyaman karena saya selalu pendekatan humanis itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya perlakukan bapak ibu guru dan pegawai itu sebagai sahabat, ya, bukan melihat sebagai atasan dan bawahan, ya, tetapi itu merupakan sahabat dan mitra, ya. Karena maju tidak hanya sebuah lembaga pendidikan itu bukan hanya di kepala sekolah, tetapi semua kerjasama, ya, seluruh komponen, kerjasama dan sama-sama bekerja. Semua komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan kerjasama dan sama-sama bekerja. Nah, ya.
Tuhan.